Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Longku people to to podcast Longku Longku. Baik, di event kali ini yang pertama-tama saya mau berterima kasih dulu kepada donatur, yaitu Mas Fauzan ya, yang sudah membelikan martabak manis sebagai konsumsi di event ini. Jadi kita kelaparan gitu kalau. Kita cobain dulu. Cobain dulu boleh. Kita cobain dulu. Satu suap buat Longku people. Longku people. Makasih Mas Fauzan, enak sekali. Jadi, bentar. Jadi di podcast kali ini kita udah dapat bintang tamu dari perwakilan mahasiswa yang sudah menyelesaikan administrasi di kampus. Ya seperti contohnya mungkin sudah sidang. Seperti Mas Arsal ini udah unofficial S lah ya Mas. Alhamdulillah sudah Mas. Semoga di Agustus nanti saya segera menyusul. Amin. Kita doakan Mas Kemal agar segera menyusul. Tolong ya Longku people ya. Terus Mas Arsal ini sudah melewati pendaftaran sidang, pendaftaran yudisium ya kan Mas. Terus yang terakhir udah daftar sudah juga Mas? Sudah, alhamdulillah. Kapan wisudanya? Kurang lebih tanggal 27 lah kalau nggak salah 27 itu. 7 Januari ini. Januari ini? Oh ya. Cepat sekali ya. Tiba-tiba udah mau pisah aja. Nah, kemarin tuh ada kesalahan server sebenarnya Mas Kemal. Oh, nggak bisa? Kalau di SIA itu 31 Januari. Cuman di surat edaran itu nyampe Maret, bulan Maret itu yang untuk periode bulan Mei. Nah, sebenarnya teman-teman untuk alur terakhir pendaftaran untuk wisuda bulan Mei itu terakhir di bulan Maret. Tadi udah teman-teman udah menanyakan atau dan Iqbal terkait akhir daftar untuk wisuda bulan Mei itu terakhir di bulan Maret, bukan di tanggal 31 Januari. Gitu. Berarti cuma kesalahan teknis dari server aja ya. Server aja itu. Tapi udah diluruskan itu. Sudah diluruskan. Informasi sudah valid. Insya Allah valid ini. Jadi gini Mas, saya ini sebagai mahasiswa yang masih bergelut dengan skripsi yang gak selesai-selesai ini ya, saya itu masih bingung. Jadi syarat-syarat daftar sidang dulu deh. Untuk pertama, sidang itu apa sih yang harus disiapkan Mas? Oke, kita mulai dari sidang dulu ya berarti ya. Nah, karena kita prodi HTN itu tuh kalau tahun 2021 ini angkatan kita ya, angkatan 2021 itu kita itu bisa sidang munakosah, sidang skripsi itu di semester 7 akhir setelah nilai keluar gitu kan. Nah, kalau teman-teman nanti sudah menyelesaikan skripsinya gitu kan, kemudian nilai sudah keluar, kemudian skripsi di ACC, itu udah bisa sidang munakosah. Oh, berarti yang penting nilai keluar dulu. Nilai keluar. Semester 7 terakhir. Semester 7 terakhir itu harus nilai udah keluar. Nah, kemudian beberapa berkas yang harus dipersiapkan teman-teman semuanya nih, itu ada beberapa syarat yang cukup rumit sih itu di UIN ini. Yang pertama itu kita harus ngefotokopi KTM kita. Pertama KTM. Kemudian yang kedua itu tuh kita harus mengumpulkan 5 sertifikat Mas Kemal. Sertifikat apa aja tuh Mas? Yang pertama sertifikat TOEFL, kemudian sertifikat IKLA, kemudian sertifikat ICT, sertifikat praktek peradilan, yang terakhir tuh sertifikat KKN. Oh iya. Nah, itu 5 sertifikat tuh harus dikumpulkan tuh ketika mau daftar sidang. Kemudian berkas yang lain itu adalah KHS nilai kita dari semester 1 sampai semester 7 itu harus di print, kemudian nanti kita minta tanda tangan ke Kaprodi, ke Pak Gugun ya kalau sekarang ya, ke Pak Gugun minta tanda tangan. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah kita fotoin, kemudian difotokopi cover yang skripsi itu udah di ACC sama dosen pembimbing. Itu syarat-syarat yang kita kumpulkan tuh. Kita ulang ya, pertama itu KTM, fotokopi KTM, kemudian KHS, kemudian 5 sertifikat, sama cover ACC. Oh, satu lagi lupa Mas Kemal, yaitu terkait kita pernah ngebahas, jadi pembahas pro. Bukti pembahas itu ya. Itu kan 3 ya kan, 3 bukti itu. 3 sempro orang kita harus datang itu ya. Itu kita print, kita fotokopi, itu terserah lah mau print atau fotokopi, kita jadiin satu satu berkas yang itu diberi map warna kuning. Oh iya. Nah, nanti habis itu diserahkan ke TU, ke Mbak Arlija. Kalau ilmu hukum dan HTN itu ke Mbak Arlija. Kita serahkan, Mbak, saya ingin daftar sidang. Nah, nanti Mbak Arlija tuh ngasih semacam kertas. Kertas apa itu? Kertas penentuan dosen penguji
penguji 1, penguji 2, dan nanti di situ ada terletak hari dan tanggal persidangan. Nah, setelah itu dikasih Mbak Arlija, kemudian kita nih ketika yang mau mendaftarkan sidang itu tuh itu kita langsung menemui Kaprodi. Kaprodi kita berarti Pak Gugun untuk meminta siapa yang cocok untuk menjadi dosen penguji 1 dan penguji 2. Oh, berarti dosen penguji itu yang menentukan Kaprodi. Kaprodi. Kalau sekarang kan Pak Gugun, berarti kita ke Pak Gugun, mau tanya, Pak, ini penguji 1 2 siapa aja cocoknya? Nah, betul. Setelah Pak Gugun ngasih, nanti misalnya tuh dosen penguji 1 si A, penguji 2 B misalnya, nanti kita langsung menemui dua orang itu. Dua orang itu bisa via langsung ataupun lewat WhatsApp. Nah, nanti setelah itu baru konfirmasi dari dosen pembimbing kita, kemudian penguji 1, penguji 2 untuk waktu dan tanggalnya. Nah, setelah waktu dan tanggal ditentukan, misalnya hari Rabu tanggal 20 tahun 2025 misalnya nih, itu langsung dilaporkan lagi ke Mbak Arlija. Oh, dicatat lagi ke TU. Dikasihkan catatan dari Kaprodi tadi, dikasih ke Mbak Arlija untuk nanti kita meminta berita acara sama semacam borang penilaian ya, Mbak ya. Semacam borang penilaian. Nah, setelah dan surat undangan nanti dikasih sama Mbak Arlija. Oh iya. Nah, dari tiga tadi kayak apa tadi? Pertama berita acara borang penilaian sama surat undangan. Nah, si surat undangannya ini dikasih ke penguji 1 2 dan pembimbing kita. Oh iya. Itu dikasih. Nah, kemudian nanti sebelum sidang, teman-teman itu misalnya sidangnya hari Rabu, nah diusahakan hari Senin atau Selasa itu sudah dipersiapkan itu. Sudah disiapkan si skripsi kita. Jadi kurang lebih 3 rangkap skripsi dikasih ke dosen pembimbing. Untuk dibaca-baca sama penguji hard file-nya. Itu dikasih ke 3 dosen tadi, pembimbing dan penguji 1, penguji 2. Nah, habis itu baru teman-teman bisa melaksanakan sidang skripsi. Oke, itu Mas terkait pendaftaran dan alur persidangan skripsi. Emang agak rumit ya Mas ya. Cuman saya dengar dulu itu untuk sidang skripsi itu ada satu lagi Mas, sertifikat Mas. Sertifikat PBAK. Itu ngaruhnya di mana? Ngaruhnya memang di sidang skripsi atau nanti buat yudisium atau wisuda gitu Mas? Oh iya, karena kita ini teman-teman angkatan 21 itu karena waktu itu Covid ya, dan kita mengadakan PBAK itu online. Jadi kita masih dikasih dispensasi untuk sertifikat PBAK dan sospem kalau nggak salah ya. Sospem. Nah, mungkin nanti teman-teman 223 itu kan udah offline tuh. Nah, itu juga harus tetap dikumpulkan sertifikat PBAK dan sospemnya gitu. Karena itu termasuk salah satu syarat juga tuh. Oh iya. Berarti cuma angkatan 21 yang dapat dispensasi soal sertifikat sospem dan PBAK itu ya? Ya mungkin angkatan selain 21 angkatan yang itu tuh Covid gitu loh, ketika masih terkena Covid itu ya. Pas online itu. Nah, nanti teman-teman 2223 itu tetap dikumpulkan berkasnya gitu. Berarti kita nggak perlu nyari juga ya, maksudnya kalau misal file tersebut itu hilang, udah tertimbun di email kan, dulu kan dikirim di email, itu berarti dapat dispensasi, kita nggak perlu mikirin lagi itu, nyari-nyari lagi itu. Ya, kalau teman-teman 21 nggak perlu nyari lagi, jadi nggak usah khawatir. Nah, tetap tenang Longku people, soalnya sertifikat saya juga ada hilang. Tapi ini Mas Kemal, jadi kadang kan sekarang teman-teman itu terkendala untuk daftar sidang karena belum tes beberapa tadi tuh, tes IKLA, tes TOEFL gitu kan. Nah, teman-teman gak usah khawatir, jadi dari kedua tes yang bahasa ini itu tuh teman-teman bisa milih dari nilai yang paling gede ya, yang paling bagus. Karena IKLA sama TOEFL tuh 400 ya Mas Kemal ya nilainya. Ya, 400. Nah, 400. Misalnya teman-teman itu pandai bahasa Arab, berarti tesnya langsung ambil bahasa Arab, IKLA. Kalau bahasa Inggris berarti ambil TOEFL. Tapi tetap harus ujian Mas Kemal. Oh ya, harus tetap ikut ya, meskipun nggak bisa itu ya. Kalau misalnya salah satu nilainya udah gede, tetap harus ikut juga nih di antara dua itu. Karena itu menjadi syarat nanti. Syarat ikut sidang. Tapi kalau misalnya nanti nilainya kecil, itu tetap dapat dispensasi nanti. Kalau salah satunya nilainya bagus, melebihi minimal. Ya. Sama tes ICT tuh. Nah ini nih Mas, tes ICT nih Mas. Masih bingung saya. Coba dijelaskan dikit-dikit soal ICT ini. Jadi dari pengalaman beberapa teman-teman HTN 21 itu yang udah ngelaluin ICT itu kurang lebih ada beberapa soal sih. Pertama itu kita disuruh ngebuat surat. Nanti kita tuh ujian offline ke rektorat lama. Oh ya. Nah, di situ tuh ada ruang ujian. Kita diberi soal dalam buku.
Nah, di situ tuh ada tes terkait buat surat. Itu Word ya, berarti tes Word itu buat surat, kemudian tes Excel itu kita dikasih soal yang mana itu tuh kita harus pakai rumus Mas Kemal. Oh, Jadi kalau misalnya kita tahu nih jumlahnya berapa dalam hitung-hitungan itu, tapi kalau itu nggak pakai rumus, itu tuh nanti nilainya jelek juga Mas Kemal. berarti memang harus memahami rumus dalam ngitung-ngitungnya di Excel itu ya? Oh, kayak semacam VLOOKUP lah dan Oh lain-lain iya, seperti iya. saya juga udah lupa tuh terkait rumus-rumusnya itu. Kemudian selain Excel ada buat PowerPoint. Oh iya. Yang di situ tuh PowerPoint-nya tuh kita cuman menuliskan biodata tapi emang harus ada semacam hyperlink dan lain-lain kayak apa sih Mas itu kayak PPT Eh, tuh? presentasi yang advance berarti ya, Nah, ya maksudnya nggak seperti itu. sesimpel biasanya kalau kita bikin kan cuma tab-tab, habis ini pembahasan, apa dahuluan, terus Ah, pembahasan, terus rumusan masalahnya. PPT kalau biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa presentasi kayak gitu. Cuman kalau di ICT ini berarti lebih advance ya. ya lebih advance. Nah, Dan ya. nanti juga di situ ada ketentuannya sih Mas di soalnya harus dibuat hyperlink, kemudian ada Oh, action apalagi lah button dan lain-lain. kayak gitu Sempet seperti denger sih. nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada tes terkait pengetahuan internet kita, Hmm. semacam bagaimana cara mengirim pesan di email gitu. Nah, nanti Oh, kita jelaskan tuh dari awal seperti oh dijelasin step-stepnya mas step berarti by mas. stepnya itu dijelaskan Oh, di situ. Nah, itu kalau tes ICT Mas Kemal. oh berarti emang dalam lingkup akses komputer ya berarti ya. Hmm. Ya. Ya mungkin gitu saja ya teman-teman ya buat penjelasan dari syarat-syarat apa tadi mas? Apa Sidang tadi syarat? Kem. Wisuda ya? Kok wisuda apa? Sidang, syarat sidang Syarat Kem. sidang ya? Nah, kalau udah sidang itu, habis sidang itu biasanya ngapain sih Sal? Daftar yudisium sih Mal. Daftar yudisium. Kalau yudisium itu sebenarnya apa sih? Kita tuh pas daftar yudisium juga agak rumit sih Mal. Pertama kita harus nyiapin ijazah kita SMA. Kita harus Hmm, siapkan itu ijazah SMA. Terus abis itu kita nyiapin lagi terkait berita acara sama berita berita acara acara sidang. bicara berita acara yang sidang tadi yang sidang skripsi Oh ya. itu kita print juga. Terus abis itu kita ngumpulin berkas. Ada 3 berkas kalau nggak salah ya terkait transkrip nilai, kemudian draft ijazah sama lembar persetujuan. Persetujuan apa ya mas? Semacam persetujuan selama di UIN kalau nggak salah pokoknya ada lembar persetujuan nanti bisa di-download itu di Oh Siak udah ada template-nya berarti ya, udah ada kita template tinggal tinggal ngisi. download tinggal nanti di print kemudian ditanda tangan pakai materai. Oh ya. Nah, tapi sebelum itu kalau kita mau daftar di Disium itu mal kita itu harus keluar nilai dulu. Tadi kan kita ujian skripsi nih. Ya. Nah, kemudian setelah ujian skripsi itu kan biasanya ada revisi. Nah, habis revisi kelar, baru kita meminta nilai ke dosen penguji 1 2 sama dosen pembimbing. Nah, kemudian kalau misalnya nilai skripsi udah keluar dari dosen penguji sama pembimbing, itu kita baru punya apa namanya lembar pengesahan. Hmm. Nah, lembar pengesahan ini tuh yang nanti menentukan kita bisa daftar Yudisium atau yudisium. tidaknya. Yudisium atau tidak. Tapi sebelum itu juga nih, aduh jadi nggak ngurut, sorry ya, kita urutkan Hmm. lagi aja mal dari awal. Kita urutkan dari awal Boleh boleh. biar teman-teman Nggak bingung nggak juga bingung kan juga ya. ikut alurnya gimana kan? Jadi teman-teman setelah tadi daftar sidang, kemudian kelar sidang, itu tuh sambil dicicil daftar SKPI. Apa itu SKP itu? SKP itu surat keterangan pendamping ijazah. Itu tuh ada Hmm. di SIA. Nah, itu tuh kita tuh semacam ngisi pernah mengikuti organisasi apa aja, Oh, berarti kemudian setiap organisasi, setiap yang diikuti di kampus itu mm, dicantumkan ke situ. ya misalnya pernah HMPS, DEMA, SEMA ataupun organisasi eksternal misalnya pernah Oh jadi iya. apa, misalnya jabatannya apa, itu dimasukkan juga di sana tuh. Kemudian SKP itu tujuannya apa juga untuk ngecek kembali juga. Kadang kan ada nama yang salah huruf, kemudian tanggal lahir salah. Itu tuh nanti di SKPI kita tuh ngecek ada yang keliru nggak nih nama kita, tanggal lahir Oh kita iya, sama iya. tempat lahir kita itu. Nah, kemudian selain tadi terkait organisasi, pencantuman pernah apa aja, itu bisa juga terkait prestasi bagi teman-teman 21 yang punya prestasi atau pengalaman apapun, itu bisa dicantumkan di SKPI. Nah, ketika itu udah diisi, itu tuh nanti kita nge-follow up-nya ke Sekprodi. Kalau ke Sekprodi sekarang kan Burini berarti Burini. ya. Nanti kita konfirmasi ke Burini, Bu tolong ACC SKPI SKPI saya saya ini. gitu. Nah, terus ngisi SKPI itu tuh ada 2 bahasa. Jadi nanti tuh misalnya Kemal ini pernah mengikuti HMPS. Nah, HMPS itu dalam bahasa Inggrisnya apa gitu. Jadi kayak Oh, ada bahasa Indonesia, bahasa jadi Inggris kayak gitu. abstrak gitu ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Ada gitu ya ya. seperti itu. Nah, kalau
SKP udah di ACC, itu nanti tuh lanjutan keduanya nunggu nilai, tinggal nilai skripsi Skripsi itu keluar. yang setelah revisi terus diajukan ke dosen penguji tadi, itu baru keluar nilainya. Nah, habis itu nanti setelah nilai keluar baru laporan ke Mbak Arlija. Ke TU lagi kita berarti. Ke TU lagi. Nah, di bawah berkas berita acara sama borang penilaian tadi. Ya. Nah, itu tuh nanti Mbak Arlija nanya, ada revisi nggak? Kalau ada misalnya revisi judul, dia bilang ke Mbak Arlija revisi judul, ataupun ada beberapa revisi yang lain gitu. Beberapa revisi yang lain tuh nanti laporan ke Mbak Arlija. Nah, kemudian sambil ngasih tahu Mbak Arlija bahwasanya kita ini udah dapat nilai dari dosen penguji sama pembimbing. Nah, setelah itu baru Mbak Arlija konfirmasi ke Pak Dekan, karena kan nanti di lembar pengesahan tuh ada Pak Dekan juga ya, nama Pak Dekan sama barcode, semacam barcode gitu. Nah, nanti setelah Mbak Arlija konfirmasi ke Pak Dekan, kita nunggu kurang lebih ada yang 6 jam ataupun 1 hari tergantung kesibukan TU dan Pak Dekannya untuk mengasih lembar pengesahan. Nah, kalau pokoknya nunggu di ACC sama Pak Dekan dulu ya. Kalau udah di ACC nanti sama Pak Dekan, nanti kita dikasih PDF-nya sama Mbak Arlija. Biasanya Mbak Arlija itu minta nomor kita dan kita ngasih NIM nama ke Mbak Arlija. Habis itu baru Mbak Arlija ngirim PDF-nya lembar pengesahan tuh ke nomor kita. Nah, kita mulai ke beberapa berkas ya Mal ya. Betul. Apa aja? Tadi setelah SKP di ACC berarti lembar pengesahan, kemudian 3 file yang harus di-download di Udisium itu. Yang dikirim sama Mbak Arlija itu. Ya, itu kan lembar pengesahan. Itu lembar pengesahan. Yang 3-nya itu yang itu ada di SIA. Yang pertama itu ada draft ijazah, kemudian transkrip nilai dan surat persetujuan. Nah, itu di print, kemudian nanti di surat persetujuan itu harus ditandatangani dengan materai. Jangan lupa dicatat ya teman-teman ya. Ini soalnya syarat-syarat penting ini kalau mau yudisium nanti. Dilanjut Mas Arso. Nah, itu juga bisa tadi terkait di fotokopi ulang terkait berita acara juga itu masuk. Berita acara sama sidang, nilai itu. Sama pernah jadi pembahas di Sempro, berarti kan itu tuh dimasukin lagi ke berkas itu. Dimasukin lagi tuh. Di berkas itu dikumpulin lagi dalam satu berkas. Sama sebenarnya ini simpang siur, tapi jaga-jaga aja. Sebenarnya simpang siur ini antara yang tertera di TU sama pada prakteknya gitu kan. Nah, kadang ada yang sudah mengasihkan ijazah SMA juga. Fotokopi ijazah SMA itu dikumpulin dalam satu berkas. Nah, baru nanti teman-teman bisa daftar yudisium. Nah, kemudian informasi selanjutnya itu daftar yudisium itu Mas Kemal itu tuh bisanya itu tiap hari Jumat. Cuma hari Jumat sama akhir bulan. Emang kayak gitu atau? Iya, jadi proseduralnya di TU tuh kayak gitu Mal. Jadi kalau misal ya ini enggak akhir bulan nih. Terus tapi hari Jumat tetap bisa. Tetap bisa. Pokoknya tiap akhir bulan sama tiap hari Jumat. Ya mungkin biar kerjaan teman-teman TU nggak padat ya. Gitu. Jadi tiap hari Jumat sama akhir bulan, nah teman-teman baru bisa mendaftarkan yudisium. Nanti itu tuh ada ini, kita tuh ngeklik di SIA daftar yudisium, habis itu baru kita ngasih berkas-berkas tadi yang sudah dikumpulkan. Upload berarti ya di SIA itu ya. Enggak diupload, justru gimana? Kita cuma ngeklik doang daftar yudisium. Habis itu berkas yang tadi udah kita kumpulkan kasih ke TU. Kasih ke TU ke Mbak Arlija. Nanti untuk yang mengkonfirmasi data berkas-berkas yang tadi itu Mbak Arlija. Nah, kalau hari Jumat ya berarti langsung didaftarkan sama Mbak Arlija ataupun akhir bulan itu. Itu kalau daftar yudisium. Tadi jangan lupa dicatat ya. Kalau memang nggak kecatat bisa di rewind videonya di sini tombolnya. Sampai bisa diulang-ulang ya kan? Bisa diulang-ulang dari awal pun boleh. Kalau masih belum paham bisa dilihat terus ini videonya. Dicatat, ingat jangan lupa. Sama satu lagi, kita suruh people. Longku people, jangan lupa like, share, subscribe. Oke. Kita masuk ke final session, yaitu akhir dari kemahasiswaan, yaitu daftar wisuda ya Mas ya. Iya Sel ya. Sorry Mal, ada yang kelewat Mal di daftar yudisium. Di daftar yudisium itu. Apalagi nih? Nah, jadi mohon maaf tadi ada yang kelewat teman-teman. Jangan di skip, makanya videonya jangan di skip. Ini penting ini. Soalnya kalau enggak kalian ketinggalan, berkasnya enggak lengkap, enggak jadi yudisium kalian, bayar UKT kalian.
Nah, tadi kan berkas-berkas tadi itu semacam berita Ya, acara, kemudian lembar nilai, lembar pengesahan, pengesahan, terus pembahas, pembahas, disempro. disempro sama draft Oh ijazah, ya, kemudian apa namanya? lembar Persetujuan, pengesahan. lembar pengesahan sama transkrip nilai Oh ya. itu. Nah, teman-teman nanti setelah nilai keluar setelah nilai misalnya keluar kemudian punya lembar pengesahan. Nah, teman-teman itu nanti si lembar pengesahan kemudian di surat persetujuan DPS pembimbing itu kan nanti ditanda tangan materai juga tuh. Itu sama lembar plagiasi itu kan ditanda tangan tuh. Oh iya ya. Nah, itu nanti dipoto, kemudian di scan itu langsung dimasukin ke skripsi kita. Oh jadi yang hasil Turnitin itu ya berarti ya plagiasi itu. Oh, bukti plagiasi bahwa kita Ah, tuh tidak plagiasi itu tuh nanti di scan kemudian dimasukin ke skripsi kita. Berarti yang oh iya. ada 4 yang harus masuk ke skripsi kita itu Mas Kemal. Pertama tadi lembar Lembar pengesahan, pengesahan, kemudian surat persetujuan surat dari persetujuan DPS, DPS, skripsi kita tuh ACC udah diuji. diuji, kemudian plagiasi, Mm-mm. kemudian yang ketiga itu adalah apa yang ketiga ya? Keempat, ini Oh, terakhir. keempat. Dan yang pertama tadi lembar pengesahan, Heeh. terus lembar plagiasi. Oh, sama surat persetujuan. 3 itu aja, Oh Mal. ya, 3 doang berarti 3 ya. doang itu tuh dimasukin ke skripsi kita. Nah, kemudian setelah itu di-scan, itu dimasukin ke skripsi kita. Skripsi kita tuh harus di-bookmark, Mas Kemal. Di bookmark gimana? Di-bookmark tuh jadi skripsi kita yang full paper itu dibuat jadi Dibukukan. enggak, dibuat jadi 3 bagian. Bagian pertama itu tuh nanti dari cover dari bab 1 nyampe daftar pustaka. Mm-mm. Berarti isinya itu cuman di bagian pertama itu bab 1, bab 5 sama dapus. Oh iya Itu ya. bagian pertama, bab 1, bab 5 sama dapus. Itu bookmark bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu tuh bab 3 dan bab 4, ya kan? Bab 2, bab 3, bab 4. Itu bagian 2. Bagian 2 itu bab 2, bab 3, bab 4. Heeh. Nah, bagian 3 itu full paper dari bab 1 nyampe Oh full 1 sampai 5, sama itu oh, sampai daftar pustaka. sampai sampai ya daftar Ya, pustaka. Itu full. full paper itu. Nah, itu teman-teman nanti bookmark, tapi sebelum di bookmark tadi yang 3 scan itu tuh harus sudah masuk ke skripsi teman-teman. Karena kalau belum masuk Oh. nanti ketika ngupload di apa sih link link perpus UIN Oh iya itu ya. tuh nggak bakal kedetek gitu. Oh, tetap harus ada 3 cantuman itu tadi ya. Scanan tadi. Nah, kemudian itu nanti setelah di bookmark diupload di link perpus perpus Win. UIN. Nanti tuh ada penguploadan. Nah, kemudian setelah ngupload 3 bookmark itu teman-teman juga harus ngupload surat bebas pustaka. Nah, surat bebas pustaka ini kita mintanya ke perpus DIY. Oh gitu. Tapi kita nggak mesti langsung ke sana datang. Jadi nanti ada Bisa nomor akses WhatsApp. online juga ya. Bisa akses online. Nanti kita tuh dapat Google Form. Nah, kita ngisi tuh di Google Form nama kita, kemudian instansi kita sama jurusan apa. Nah, setelah ngechat nanti kita dapat PDF juga tuh surat Kayak formulir gitu ya ya, surat dapat formulir. ada setelah kita ngisi formulir itu kita dapat surat bebas pustaka. Nah, itu tuh sama nanti diupload sama bookmark tadi, 3 bagian tadi diupload di situ. Nah, kemudian setelah kita ngupload tadi upload bookmark skripsi kita, kemudian surat bebas pustaka, kita itu nanti skripsi kita dibuat B5 B5 itu di situ ada Oh, contohnya ada contohnya ya. Oh Nah, ya ini itu. ini. Nanti skripsi kita ini dijadiin Nih, B5. kayak gini nih teman-teman nih. Nah, Dari itu buku. kita jadiin B5 kemudian dicetak jadi 2. Oh, Nah, harus ada 2. kenapa Kenapa 2? 2? Nah, kita nanti satu kasih ke perpustakaan UIN, satu kasih ke perpustakaan FSH. Nah, nanti tuh sebelum kita ngasih ke perpustakaan FSH nih B5 kita itu, kita harus ke TU dulu, Ngapain lagi itu? Minta lembar penyerahan Ke perpus. ke perpus. Oh, Nanti kita iya. dikasih sama Mbak Arlija itu 2 lembar. Yang lembar pertama itu nanti dicap, dua-duanya tuh nanti dicap di perpus FSH itu. Oh ya. Yang satunya itu ditaruh sama buku kita, si satu kertas itu. Nah, satu kertasnya kita bawa lagi ke TU. Oh, itu diajukan lagi TU. Sebagai laporan kalau kita udah tuh diserahkan ke perpus gitu ya. sudah diserahkan ke perpus. Nah, kalau biar simpel nanti si lembar yang tadi itu, si lembar penyerahan bebas pustaka kita ini, mending kita kumpulkan dalam beberapa berkas tadi
kita ulang beberapa berkas untuk pendaftaran yudisium karena kan tadi agak distract ya sama ke-distract, banyaknya berkas yang diperlukan itu ya. Jadi Saya sendiri juga ke distract, udah lupa loh ini. Udah lupa juga ini. Nah, nanti teman-teman yang harus dipersiapkan tadi 3 surat ya, 3 yang file masuk ke skripsi. Ya itu kan udah masuk ke skripsi. Oh ya. Tapi nanti di SIA itu di yudisium ada 3 yang harus di-download. Oh ya. Surat persetujuan, kemudian transkrip nilai sama draft ijazah. Itu yang di-download dari SIA. Dari SIA itu di-download, kemudian nanti ada yang ditandatangani, surat persetujuan itu ditandatangani. Nah, itu 3 file, kemudian ditambahkan ijazah SMA kita, kemudian berita acara, kemudian tadi lembar penyerahan kita ke perpus ya. Perpus sama apa namanya satunya lagi saya lupa. Lembar pengesahan juga itu dikasih. Oh, ada pengesahan lagi juga itu. Lembar pengesahan itu dikasih. Itu tuh makanya saya juga bingung kemarin Mas Kemal kalau nggak banyak rewel bolak-balik ke TU itu agak ribet gitu. Nah, kurang lebih seperti itu berkas pendaftaran yudisium. Pokoknya setelah tadi alurnya kita ngupload bookmark, kemudian nge-B5, kemudian ngasih ke perpus UIN sama perpus FSH, nanti kita kasihkan semua berkas yang udah dikumpulkan ke TU. Nah, nanti baru Mbak Arlija yang ngurusin itu ya. Pendaftaran yudisium kita. Ketika itu udah semuanya terkumpul berkas-berkasnya, maka kita udah resmi daftar yudisium. Baru kita bisa daftar wisuda tahapan selanjutnya. Memang agak rumit ya di yudisium ini ya. Aku dari tadi dengerin tuh kayak masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini, lembar pengesahan, tapi semua keluar. Emang pusing itu, apalagi kalau kita baca dari cutting gitu kan. Itu pusing juga nih. Cutting ada tadi sertif sospem, padahal kita nggak ada gitu kan. Bingung harusnya nyari email, ternyata kita dikasih dispensasi. Ya buat teman-teman jangan lupa dicek lagi itu berkas-berkasnya udah ada atau belum. Kalau bisa di cross check, dibikin note gitu, dibikin apa? Ya kayak catatan lah. Jadi yang udah diambil tuh centang. Jadi kalian nggak muter-muter lagi nanti. Oh ini pengesahan yang ini tuh udah belum sih? Oh yang pengesahan dekan udah belum sih? Oh ini aku harus ke perpus. Nah itu kan nanti bingung. Berkasnya kesimpan-simpan, ada yang hilang ke sana, ada yang hilang ke sini. Itu nanti malah pusing sendiri. Jadi mending dicek lagi itu keperluan berkas itu. Tuh. Kita ke pembahasan akhir berarti. Kita ke final ini. Final discussion. Terkait daftar wisuda. Akhir dari kemahasiswaan. Akhir dari mahasiswa. Kemahasiswaan ya. Hilanglah itu apa? Gelar sarjana, gelar mahasiswa itu. Nah, kalau daftar wisuda itu itu tuh agak ribet juga, tapi teman-teman bisa baca di surat edaran. Nah, cuman di surat edaran tuh kita tuh kan ada diksi untuk mengirimkan lewat kantor pos berkas-berkas kita. Oh, bisa gitu juga. Mungkin itu ketika mahasiswanya di luar kampus ya, mungkin udah ya. Balik kampung duluan gitu. Nah, tapi teman-teman juga bisa langsung ke TU. Nah, apa aja kira-kira itu berkas yang harus dikumpulkan? Yang pertama itu pas foto. Pas foto. Itu foto sendiri atau kita ke kampus ada difasilitasi sama kampus gitu? Oh enggak, itu jadi kita foto bisa lewat HP ataupun ke studio foto. Nah, itu ukuran fotonya tuh 3x4. 3x4. Background merah. Kita pakai jas, pakai dasi. Udah itu bagi formal cowok. Ya, berarti formal. Bagi cowok itu kan. Nah, kalau cewek berarti jas, dasi, kerudung. Kalau di UIN berarti kan kerudung ya. Jelas. Kecuali nonis mungkin ya sekarang udah ada nonis mungkin ya. Karena banyak nonis juga yang udah masuk ke UIN jadi ditoleransi lah kayak gitu lah. Jadi mungkin teman-teman yang nonis nggak perlu pakai kerudung ya. Tidak dipaksakan untuk sopan lah ya, sopan dengan atribut tadi. Itu foto kita cetak menjadi 5 atau 6 lah ya buat cadangan juga boleh. Tapi yang nanti dikumpulkan ke TU itu 5 pas foto ukuran 3x4. Itu syarat pertama berkasnya. Kemudian yang kedua itu tadi 3 file yang di-download di pas yudisium itu di-download lagi nanti. Oh, di-download lagi itu. Di-print lagi draft ijazah kita, kemudian surat persetujuan sama transkrip nilai. Transkrip nilai itu nanti itu kita print dan di surat persetujuan itu tetap ditanda tangan pakai materai juga. Oh iya. Nah, itu 3 itu berarti sudah berapa nih? Foto pas fotonya 6 atau 5 atau 6. Latar merah 5 biji itu dicetak. Ukuran 3x4.
Terus 3 file yang file. didownload dari SIA itu apa? Surat Draft pengesahan, draft ijazah, transkrip nilai, sama satu lagi apa tadi? surat persetujuan. Surat persetujuan. Nah, itu baru 2 berarti baru 4 Ya, ya. berempat Baru 4 syarat ini. berkas. Satunya tadi lembar pengesahan. Lembar pengesahan yang di yudisium itu kita print lagi. Yang mana? Yang lembar pengesahan dari dekan. Oh ya, yang dari dekan. Itu kita print lagi. Berarti ada 5 nih ya syaratnya. Foto, draft 3 ijazah, file yang dari SIA, terus sama surat pengesahan dekan. Nah, lembar pengesahan dekan. Habis itu fotokopi KTP kita, di-scan dulu tapi biar bagus ya. Oh iya. Kita Biar nggak pecah ya. Berarti 6 ya, 6 syarat 6, nih udah 6 KTP. Habis itu KTP, 3 file yang didownload dari SIA, lembar pengesahan dari dekan, foto, sama pas foto. Kemudian habis itu kita ini scan ataupun fotokopi ijazah SMA kita. Oh iya. Nah, diusahakan itu kalau ada itu yang udah dilegalisir. Kita fotokopinya yang udah dilegalisir. Kemudian yang terakhir itu berita acara skripsi. Berita acara sidang skripsi itu kita dibawa lagi. Nah, bawa lagi. Jadi kalau di edaran itu kan ada 8 syarat. Tapi karena kita S1 itu nggak bayar wisuda, nah kita cuman ada 8 syarat. Oh, 9 kalau ada kwitansi tadi ya. Kwitansi apa itu? Pembayaran wisuda, tapi itu berlaku bagi S2 S3. Oh, S2 S3. Kalau S1 kayak kita nggak bayar. Nggak bayar. Berarti ada 8 syarat. Kita ulang mal, pas foto 5 atau 6, ukuran 3x4, latar belakang merah. Baju formal, ingat. Yang kedua, 3 file yang didownload dari SIA, surat persetujuan dekan. Iya kan? Surat persetujuan kita sebagai mahasiswa. Surat persetujuan mahasiswa, transkrip nilai, sama draft ijazah. Terus yang ketiga, yang keempat. Yang kelima. Yang kelima itu surat pengesahan yang dari dekan. Terus yang keenam berita acara sidang skripsi. Yang ketujuh apa tadi, lupa saya. Lupa. Berita acara udah, berita acara udah. Ijazah SMA yang udah dilegalisir itu difotokopi. Terus fotokopi KTP yang ke-8. Terus yang terakhir kwitansi, tapi kita kalau di S1 nggak bayar ya, nggak bayar wisuda. Itu 8 itu kalau untuk sidang. Itu yang jadi ada 2 cara dan itu harus dilakukan 2 cara itu tuh. Yang pertama berarti kita print secara hard file, itu dikirim ke TU. Di samping Mbak Arlija itu ada ibu-ibu yang ngurus pendaftaran wisuda, sama dikirim di email. Oh, dikirim ke email. Itu 2 cara itu emang harus dilakukan semua? Itu harus dilakukan semua. Oh iya. Jadi nanti sama 8 syarat itu, cuman kalau untuk bedanya kalau ke email itu cuman kita ngirim 1 foto aja. Kalau kita hard file kan 5 ya. Ya, harus 5 biji itu. Harus 5 biji. Kalau ke email UIN itu cuman 1 biji aja cukup gitu. Nah, semuanya berbentuk PDF dan JPG lah. Pokoknya nanti di surat edaran itu ada ketentuannya gitu. Ya, ada ketentuan filenya harus gimana gitu. Itu aja sih berarti. Tadi kita udah bahas. Daftar sidang yang pertama tadi kan. Yang kedua terus sudah bahas yudisium yang sangat-sangat rumit itu, yang muter balik ke TU, ke dekan, habis itu nanti ke perpus, balik ke TU lagi dan lain-lain. Itu karena aku udah lupa. Jadi tolong teman-teman, tolong banget dicatat. Soalnya aku sendiri udah lupa. Ini videonya nanti bisa diulang-ulang biar paham kalian, biar nyatetnya nggak ketinggalan. Terus yang terakhir tadi daftar wisuda. Itu final step of being officially sarjana. Ya mungkin itu saja ya guys untuk podcast Longku hari ini. Stay longku, stay safe, stay healthy, like, share, and subscribe. Terima kasih.